kita akan melihat sisi filosofis dari bahasa terlebih dahulu, supaya nanti pada saat masuk ke metamodel, ini jadi make sense, jadi masuk akal. Nah, kita mundur sedikit untuk belajar tentang bahasa. Pertanyaan saya sederhana, menurut teman-teman, apa fungsi dari bahasa? Jadi fungsi bahasa yang pertama adalah untuk menyederhanakan pengalaman dan mengkomunikasikannya tentu saja. Tapi sebelum kita mengkomunikasikannya, kita menyederhanakannya terlebih dahulu. Contoh misalnya, kalau teman-teman ditanya ya, gimana kelas ILC setelah belajar beberapa lama? Hampir 2 bulan ya? Setelah 2 bulan, jawabannya apa? Ada yang jawab pusing, gitu. Ada yang jawab keren, ada yang jawab luar biasa. Coba perhatikan, pengalaman yang 2 bulan, yang kita ketemu berjam-jam, itu cuma diringkas, disederhanakan hanya dalam satu kata, pusing, luar biasa, keren. Nah, ini fungsi dari bahasa. Dan kemampuan berbahasa yang semacam ini, itu hanya dimiliki oleh manusia. Yang semacam ini ya. Binatang nggak punya kemampuan berbahasa yang seperti ini. Gitu. Makanya, kalau di dalam Al-Quran, kemampuan berbahasa yang seperti ini disebutnya dengan bayan. Hafal mungkin suratnya ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman, alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Jadi Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, dan mengajarnya pandai berbicara. Apa perbedaan bahasanya manusia dengan bahasanya binatang? Saya sih belum mempelajari ya bahasa binatang ya. Cuma ini perkiraan saya aja. Yang membedakan adalah bahasa manusia itu bertumbuh. Dia nggak tetap, nggak fix. Bahasa manusia itu bertumbuh, berubah dari waktu ke waktu. Sehingga beda wilayah bisa jadi beda bahasanya. Untuk menunjukkan satu pengalaman yang sama. Saya jelaskan sedikit. Jadi tahap awal yang paling sederhana pada saat kita menyederhanakan pengalaman adalah memberikan nama pada pengalaman tersebut. Dengan apa? Dengan kata-kata. Contoh misalnya, kemarin saya baru melihat sesuatu lah ya, yang hidup, dia punya kaki, kakinya 4, saya gambar di sini, kurang lebih bentuknya seperti ini gitu ya. Lehernya agak panjang, kemudian dia punya kaki 4, ada ekornya agak panjang, di lehernya itu penuh dengan rambut. Panjang nggak kita menjelaskan ini? Menjelaskan sesuatu ini. Kalau nggak dikasih nama, panjang. Kemudian kita kasih nama, namanya apa? Kuda. Tetapi apakah ketika saya menyebut kuda, pasti orang akan terpikir pada makhluk ini? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung di mana kita ngomongnya. Dan dia ngerti bahasa Indonesia atau tidak, betul ya? Yes. Mungkin kalau ke orang-orang sepuh di Jawa Tengah sana, yang nggak ngerti bahasa Indonesia mungkin ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu ya. Mereka nggak tahu kuda, taunya jaran. Kalau di Jepang taunya uma ini namanya. Kalau di Inggris namanya horse. Kalau di Prancis namanya cheval dan lain sebagainya. Namun semua kata itu mengacu pada realitas eksternal yang sama. Jadi ini realitas eksternal nih yang di sini. Ini kata-katanya yang mewakili, bahasa yang mewakilinya. Dan ketika kita mendengar kata kuda, maka otomatis
pikiran kita akan mengacu pada realitas eksternal, pada pengalaman yang pernah kita lihat sebelumnya. Kalau misalnya kita seumur hidup belum pernah melihat kuda, mendengar kata kuda, ya pasti bingung, betul nggak? Istilah kita blank. Jadi dengar satu istilah blank gitu ya. Karena setiap kata ini diungkapkan, terus muncul nih di dalam pikiran kita. Pikiran kalau dalam NLP namanya apa? RI ya. Di dalam realitas internal kita kan. Gambaran si kuda ini nih. Namun kalau seumur hidup belum pernah melihat kuda, tidak tahu pengalaman konkretnya tentang kuda, ya blank. Dan itu yang terjadi ketika kita belajar konsep-konsep yang abstrak di sekolahan. Integral, apa itu? Di kepala itu langsung blank gitu ya. Tidak bisa membayangkan itu. Apa ya integral itu? Kecuali gurunya bisa menjelaskan dengan pengalaman yang konkret, baru kata integral itu jadi masuk akal. Akhirnya kita shortcut kan. Udah hafalin rumusnya aja deh. Nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting ujian lulus. Sehingga wajar begitu sudah dewasa, keluar dari sekolah, ketika ditanya tentang konsep integral, nggak ngerti. Gaya aja ya. Gaya F-force. Nggak ngerti kadang-kadang anak-anak sekolah itu. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Taunya gaya itu ya bergaya. Karena nggak pernah dijelaskan pengalaman konkretnya itu seperti apa. Perbedaan energi potensial dengan energi kinetik. Yang jelas kalau rumusnya EP itu M kali G kali H, Mas. Udah itu aja yang ingat. Sementara kalau energi kinetik itu M kali V. Gitu. Ya itu yang diingat, dihafalin. Tapi nggak tahu pengalaman konkretnya bagian sininya apa, sehingga ketika mendengar kata energi potensial yang muncul di RI-nya itu bukan mewakili RE-nya, melainkan rumus. Energi potensial, M kali G kali H, udah, yang muncul itu di kepala. Tapi ketika diceritakan, maksudnya apa energi potensial? Nah itu Mas, nggak ngerti gitu kan. Nah, ini pemahaman dasar ketika kita bicara tentang bahasa. Dari sini nanti kita akan tahu kenapa kadang-kadang ketika kita belajar sesuatu kita nggak mudeng. Karena apa? Bagian sini nih terputus. Kita nggak bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan pengalaman konkretnya itu semacam apa. Gitu. Jadi ininya nggak kebayang. Nggak mudeng itu kayak gitu. Nggak ngerti itu kayak gitu. Makanya ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, penting menggunakan analogi, menggunakan contoh, supaya ada pengalaman konkret. Nah, ini baru satu bagian. Kita lihat bagian lain. Kita sudah belajar ya, kalau dari realitas eksternal menjadi realitas internal, misal kemarin kita lihat kuda, kemudian hari ini kita mencoba mengingat-ingat kuda. Bisa persis seperti yang kita ingat, seperti kuda yang kita lihat kemarin nggak? Atau ada yang hilang-hilang? Sebagian terdelete. Kemudian ada generalisasi lagi kan, sehingga kita nggak pernah ngelihat kuda lebih detail. Ya udah kuda ya gitulah gitu. Kita akan mengeneralisasi karena merasa sudah tahu kuda itu seperti itu. Ketika dipicu dengan pertanyaan baru mikir, mata kuda itu ngelihatnya ke samping atau ke depan? Langsung ngebayangin gitu, berusaha mencari di memori gitu. Kalau nggak nemu, maka perlu ketemu dengan realitas aslinya, betul?
Karena jangan-jangan pengalaman itu sudah di-delete. Karena kita nggak pernah melihatnya secara lebih detail. Kita melihatnya secara umum aja. Langsung mengeneralisasi, ya namanya kuda ya begitu. Makanya generalisasi itu jadi satu hal yang perlu diperhatikan pada saat kita belajar. Jangan sampai ketika kita mempelajari sesuatu yang baru itu, kita langsung generalisasi. Terburu-buru mengeneralisasi. Oh, ini sama nih kayak yang saya pelajari waktu di buku ini nih. Jangan terburu-buru, nanti seperti tadi, seperti kuda tadi. Nggak tahu matanya ke samping atau ke depan. Gitu. Karena selama ini mengeneralisasi. Nah, pada saat kita menceritakan kuda, mengalami proses DDG lagi nggak? Sama ya, pasti ada deletion juga kan? Tadi cerita saya kan banyak di delete-nya. Binatang, kakinya 4, lehernya lumayan panjang. Jadi lumayan panjang berapa senti, Mas? Bergigi, jumlah giginya berapa, Mas? Ada rambut di lehernya, ada rambut di ekornya, dan seterusnya. Pasti nggak akan selengkap ketika kita melihat secara spesifik. Sehingga kalau kita lihat yang namanya kata-kata itu sudah difilter 2 kali dari kenyataan yang sebenarnya. Betul? Filter pertama itu yang di sini, ini filter pertama. Dari kenyataan ke pikiran, filter kedua adalah dari pikiran ke kata-kata. Sehingga kata-kata itu tidak pernah persis dengan kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan itu sangat terbatas mewakili kenyataan yang sebenarnya. Tapi masalahnya adalah manusia menganggap kata-katanya sebagai kenyataan, sebagai kebenaran yang mutlak, sebagai sebuah fakta. Faktanya begitu, Mas. Nyatanya Pak Khotib memang orangnya begitu dari dulu, Mas. Itu kan hanya kata-kata kita, kesimpulan kita atas sebagian kecil pengalaman kita dengan Pak Khotib. Pak Khotib umurnya 54. Saya berinteraksi dengan Pak Khotib mungkin baru 1 tahun, 2 tahun. Tapi langsung menyimpulkan, saya tidak tahu kehidupan Pak Khotib 52 tahun yang sebelumnya gitu kan. Dengan semena-mena saya menyimpulkan Pak Khotib itu orangnya begini, begini, begini. Yang seperti itu udah susah, nggak bisa diubah, Pak. Kan kita ngaco kalau kayak gitu, betul nggak? Dan kita kekeh, kata-kata kita adalah kenyataan, kata-kata kita adalah fakta. Itu kita kekeh banget. Padahal kata-kata hanya mewakili kenyataan, hanya mewakili sebagian kecil dari kenyataan. Inilah sebabnya kemudian kadang-kadang kalau kita mengalami sebuah pengalaman yang agak kompleks, kemudian kita ngomong gimana? Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata, Mas. Betul ya? Karena kompleks, kita belum punya nama untuk pengalaman tersebut. Gimana rasanya pas ketemu sama si Anu? Aduh, susah diungkapkan dengan kata-kata, Mas. Saya mau nyebut rasanya gimana gitu ya, susah ya. Karena mungkin belum tahu istilah yang pas untuk pengalaman tersebut, nama yang tepat untuk pengalaman tersebut. Pelan-pelan ya, diindahkan dulu. Ini penting nanti ketika masuk ke meta model. Karena nantinya banyak orang yang salah memberi nama pada pengalamannya. Kan proses kita menyederhanakan pengalaman, pertama kasih nama, yang kedua dimasukkan ke kategori kan. Kategorinya pengalaman baik atau pengalaman buruk, positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Pikiran kita begitu kan, membuat kategori-kategori. Apa yang terjadi ketika misalnya kita salah mengkategorikan sebuah pengalaman? Ya, perasaan yang muncul jadi salah. Ketika kita salah memaknai, dalam tanda kutip, salahnya tanda kutip ya, karena manusia jarang benar sih memang.
Salah kasih nama, ya salah maknanya. Maka di kajian-kajian awal NLP itu banyak membahas tentang penderitaan manusia itu lebih banyak karena disfungsional bahasa mereka. Kesalahan mereka menggunakan bahasa. Orang menderita itu bukan karena realitas eksternalnya. Orang menderita karena bahasa yang mereka gunakan.